kita mulai persekutuan keluarga kita dengan kita akan menyanyikan lagu pertama dengan Sema. Sema ibadah kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach kita mulai ibadah kita. Amin. Lanjutkan dengan pujian halaman 5 nomor 3. Bapak Allah sungguh baik.
seperti wanita yang datang mengurapimu. Diriku memujimu dan memuji Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Oh, seperti wanita yang datang berikan hati kami seperti wanita itu yang berserah kepadamu untuk mengurapi, untuk memberkatimu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Diberkatilah kau di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Haleluya, dan pujilah nama ya Bapa. Haleluya.
Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari bersuka, ku cium setiap waktu, sungai sukacitamu ada dalamku. Mari bersamamu bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Lanjut. Lanjut. Kita akan lanjutkan halaman 5, tetap nomor 5. Bersyukur selalu bagi kasih. Syukur selalu bagi atas rencanamu, masa depanku.
agung atas rencanamu, kuasa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus. Bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu hidup di dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa Yahweh atas lawatan Engkau di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami bisa kembali bersekutu, memuji-muji, memuliakan Engkau, memberkati Engkau di tempat yang maha tinggi melalui pujian, penyembahan kami, melalui keberadaan kami, kehadiran kami di tempat ini. Bukti kami memberkati Engkau, bukti kami taat dan takut akan Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini ya Bapa Yahweh. Terpujilah akan Engkau ya Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Terima kasih atas kasih dan karunia-Mu dan penyertaan-Mu di dalam persekutuan kami dari awal hingga pertengahan ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh jadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa ya. Haleluya. Kau berkati kami yang hadir pada malam hari ini. Berapapun banyak yang hadir pada malam hari ini, berkat kasih dan lawatan-Mu memberkati kami sekalian ya Bapa. Khususnya Bu Eni yang pada malam hari ini telah membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Dalam pepakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Engkau ya Tuhan. Jadi alat yang berguna bagi kemuliaan besaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Terima kasih. Saatnya malam hari ini kami akan merenungkan akan dapat Elohim. Biarlah kasih lawatan dan urapan dari tempat yang maha tinggi melalui kuat kuasa Ruah Kodes yang ada di tengah-tengah kami malam hari ini boleh menyingkapkan, membuka rahasia-rahasia dari Dafar Elohim, sehingga kami boleh mengerti akan isi hati Bapa, mengerti maksud dan rencana Bapa atas hidup kami, bahkan kami dapat menuruti dan melakukan segala perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terpujilah akan nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Masiah, Tuhan dan Juru Selamat Mesias kami yang hidup. Kami sambut Dafar Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, Shalom Alahim. Malam hari ini kita kembali bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Bapak Yahweh, dan saatnya tiba kita membaca dan merenungkan Dafar Elohim. Lanjutan dari bacaan sebelumnya, kita masuk ke pasal yang ke-30 dari Kitab Keluaran. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai yang ke-5 seperti biasa kita baca secara bergantian. Saya akan bacakan judulnya Mesbah Dupa.
Haruslah engkau membuat mezbah untuk membakar dupa. Engkau harus membuatnya dari kayu akasia. Panjangnya haruslah 1 hasta dan lebarnya 1 hasta juga, sehingga berbentuk bucur sangkar, tetapi tingginya 2 hasta. Tanduk-tanduknya haruslah merupakan satu kesatuan dengan mezbah itu. Haruslah engkau menyaluti bagian atasnya, sisi-sisi sekelilingnya, dan tanduk-tanduknya dengan emas murni. Engkau juga harus membuat bingkai emas bagai mahkota sekelilingnya. Di bawah bingkai itu haruslah kau buat 2 gelang emas pada masing-masing sisinya di bagian atas rusuk-rusuknya. Gelang-gelang itu akan menjadi tempat bagi tongkat pengusung untuk mengusungnya. 5. Haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung itu dari kayu akasia dan menyalutnya dengan emas. 6. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup perdamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa perdamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan perdamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. 11. Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. 15. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. 16. Haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari Bani Israel, dan haruslah engkau mempersembahkan itu untuk pelayanan di kemah pertemuan, supaya menjadi tanda pengingat bagi Bani Israel di hadapan Yahweh untuk mengadakan pendamaian bagi jiwa-jiwa jana tembaga. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, katanya, untuk membasuh haruslah engkau membuat sebuah bejana tembaga dan alas tumpuannya dari tembaga. Haruslah engkau menempatkannya di antara kemah pertemuan dengan mezbah dan mengisinya dengan air di situ. Dengan air itu haruslah Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh diri dengan air itu agar mereka tidak mati. Begitupun ketika mereka datang melayani di dekat mezbah saat membakar persembahan api-apian bagi Yahweh. 1.
Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun, mengenal minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. 31. Dan haruslah engkau berbicara kepada Bani Israel demikian, ini akan menjadi minyak urapan kudus bagiku dari generasi ke generasi. Minyak itu tidak boleh dicurahkan pada tubuh manusia biasa. Engkau juga tidak boleh membuat minyak dengan komposisi seperti itu. Itu adalah kudus. Haruslah itu kudus bagimu. Siapapun yang meramu minyak seperti itu atau yang mengoleskannya pada orang asing, harusnya ia dilenyapkan dari bangsanya. 34. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, ambillah ulimu wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala sebagai wangi-wangian, juga kemenyan tulen masing-masing sebanding takarannya. Dengan itu haruslah engkau membuat dupa wangi-wangian, suatu karya racikan yang diracik, digarami, murni dan kudus. 36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu kau bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. 38. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkanlah dari antara bangsanya. Amin. Haleluya. Ya, sedikitnya malam hari ini yang akan kita bahas itu dua pengertian, yaitu pertama tentang dupa dan yang kedua tentang persembahan. Yang pertama kita berbicara tentang dupa. Kalau kita berbicara tentang dupa, itu seolah-olah kalau kita kaitkan dengan masa sekarang ini, sesuatu yang sifatnya kondek. Betul apa betul? Betul sekali ya. Khususnya kalau misalnya kita ini mau pergi ke, maaf kalau saya nyebutnya lenteng misalnya. Di sana ada Yosua ya. Merah-merah itu yang dibakar, kemudian baunya yang khas ya. Yang kalau orang bau aromanya saja dan akan mengatakan wah ini pasti orang-orang Tionghoa, kan seperti itu. Jadi kesannya kalau
pakai dupa itu sesuatu yang sifatnya klinik. Kemudian kalau kita pergi ke Bali, wah itu banyak sekali di jalan-jalan itu kita temukan dupa gitu ya. Di rumah masing-masing setiap orang ada dupa dan punya aroma yang khas. Nah kalau berbicara tentang dupa itu memang kesannya seperti ada nuansa klinik yang mengundang roh halus ya. Roh halus seperti lembut seperti tepung ya. Tapi roh halus ini sesuatu yang tidak kelihatan. Dan ini perintah Bapak Yahweh kepada Musa untuk ditempatkan di bait suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, berbicara tentang dupa ini, kalau saya perhatikan gereja-gereja modern ya, gereja-gereja barat, khususnya yang seperti kita ini, kita tidak pernah temukan, baik itu dari aliran Advent, dari aliran Pentakosta, dari aliran Protestan, tidak pernah kita temukan di mimbar, di tempat ibadah, di ruang ibadah ada dupa, ada aroma-aroma kemenyan gitu ya, tidak kita temukan. Yang kita temukan itu sekarang ini spray ya, spray aroma terapi lah, spray aroma lemon, aroma apalagi macam-macam, apel, ya, jeruk, lemon dan lain sebagainya. Ya itu ruang ibadah biasanya disemproti. Tapi ketika waktu pandemi, saudara masih ingat kan? Ya, 1-2 tahun yang lalu itu, ketika mulai ada ibadah onset, yang disemprot itu bukan wangi-wangian seperti parfum-parfum itu, tapi yang disemprot di ruang ibadah apa? Dextrosifikan. Ya, dextrosifikan itu ya. Ya, aroma-aroma seperti itu, ruang-ruang ibadah itu dipenuhi dengan aroma-aroma itu. Tapi ada yang kreatif ini. Waktu itu dijual, banyak orang jual ya. Pakai saya punya ini waktu itu. Aromanya enak sekali ini. Nah, seperti ini. Ini saya bawa selalu di kantong saya ini. Ini botolnya ini. Tapi ini sudah bukan yang asli isinya. Yang asli aromanya luar biasa, harum sekali. Jadi orang bau itu bukan bau seperti apa, dextrosifikan, disinfektan. Ya itu aromanya bukan seperti itu. Aromanya seperti parfum mahal. Ya saya akui waktu itu luar biasa ini. Jadi orang tidak alergi dengan bau tersebut karena aromanya sangat harum. Jadi kembali kita berbicara tentang dupa. Kalau saya lihat di tempat ibadah yang sampai saat ini melakukan ritual memakai dupa itu di gereja Katolik. Ya, gereja Katolik itu masih pakai itu ritual pakai dupa-dupa seperti itu. Memang kalau saya lihat, saya perhatikan, saya baca ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak saya temukan untuk membatalkan atau ada kalimat di kehilat di gereja jangan menggunakan dupa. Itu tidak ada. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara para subscriber ya, para mendengar YouTube channel ini, kalau misalnya saudara menemukan, tolong tulis di komen ini ya, di deskripsi di bawah ini ya, tulis komen di situ ya. Saya kepingin melihat, soalnya selama ini saya baca dari kitab Kejadian sampai
Wahyu tidak saya temukan perintah Tuhan yang membatalkan supaya tempat ibadah jangan menggunakan dupa lagi. Artinya apa? Artinya saya memahami bahwa selama ini gereja-gereja itu sudah tidak melakukan ritual yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Kan kalau kita pakai logika saja ya, kita pakai logika, kan lebih baik bau aroma-aroma terapi di tempat ibadah daripada bau kecut kelek. Iya, lebih baik kan bau aroma terapi. Misalnya ruangannya itu, kalau gedung gerejanya besar, enggak terasa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, enggak terasa. Aromanya yang bau kecut kelek tadi itu terurai ya, terurai jadi tidak bau. Tapi coba bayangkan, tempat ibadahnya sempit, full AC, ada yang ketiaknya bau. Coba bayangkan baunya. Coba dibayangkan saudara. Kan mending pakai aroma terapi. Ya kalau pakai parfum biasanya itu kan paling berapa detik sudah hilang. Nah sekarang ada diciptakan parfum yang otomatis spray itu kan, setiap detik akan mengeluarkan aroma ces. Nah itu yang dipasang-pasang. Nah itu masih mending, masih lumayan. Kalau enggak ada itu sama sekali, maaf kata, kalau ada misalnya yang buang angin nentut misalnya, waduh habis makan simbukan misalnya ya, seperti itu. Coba bayangkan bagaimana itu aromanya itu sudah full AC, ruangannya kecil, mulek. Kalau bahasa Surabayanya itu mulek, saudara ya. Itu. Jadi saya kira ini tidak salah, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau di tempat-tempat ibadah kita itu kita pasang. Tapi sekarang ini kan umumnya gereja-gereja itu pakai gabut ya, pakai karpet. Kalau misalnya pakai dupa yang kemudian ada bakar-bakaran, memang resiko. Kemudian ada percikan-percikan dari arang abu tadi, kemudian kena babut, ya bisa terbakar, memang risiko. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Ya itu tadi, saya ini sedikit promosi ya, walaupun saya tidak dibayar sama yang membuat parfum spray otomatis jazz itu ya. Tapi itu solusi yang kita lakukan. Sekarang kalau kita sudah tahu apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh seperti itu, ya memang kita harus pakai logika kita, pakai hikmat, pakai pikiran kita. Tidak harus pakai dupa yang bakar-bakaran seperti itu. Risikonya tadi kan terbakar itu. Ya itu tadi pakai parfum spray itu ya, yang otomatis setiap detik akan mengeluarkan aroma. Aromanya sekarang yang kita pikirkan. Ya, kalau aromanya lemon, aromanya apel, aromanya apalagi lavender misalnya ya, itu yang modern. Coba kita belajar di dupa yang di sini ini, wangi-wangian yang dipakai apa, saudaraku ya. Jadi jangan berpikir itu klinik ya. Sekarang ini kan sudah zamannya modern dan canggih, membuat lampu seperti lampu yang kesannya itu seperti api, padahal itu cuma bola api gitu, seperti api kesannya, padahal itu bukan api beneran. Itu canggihnya teknologi sekarang ini, ada yang menciptakan seperti itu. Nah, di dalam api yang buatan tadi itu, bola api buatan tadi itu, di situ keluar aroma yang sesuai dengan perintah Bapak Yahweh ini ya. Saya ini ngomong tapi saya belum melakukan. Tapi saya sudah ini, saya tidak punya ini tempat dupa itu.
Ya seperti yang diperintahkan di sini kan di ayat yang kedua ini, pasalnya ke-30, panjangnya haruslah 1 hasta dan lebarnya 1 hasta juga. Sebenarnya tidak besar ini, 45 cm. 45 cm itu setengah meter kurang ya, setengah meter kurang. Itu kenapa kok 45 itu, tidak bahas itu, nanti panjang. Ini berbicara tentang angka 4. Angka 4 itu angka gematrianya apa, kita tidak berbicara itu, nanti panjang lebar. Tapi saat ini kita berbicara tentang dupa tadi. Saya sudah buat di rumah ini, diam-diam saya sudah buat. Ya, itu dari panci bekas. Panci bekas itu. Tapi saya isi obat nyamuk panci bekasnya. Nah, itu kan sudah mengeluarkan aroma ya. Ya, itu paling enggak minimal itu mengatasi aroma kelek kecil tadi saudara ya, aroma itu. Nah, itu mari kita belajar. Jadi di gereja-gereja modern sekarang tetap gunakan aroma-aroma. Jangan sampai gerejanya itu pengap, terus aromanya itu apek. Waduh, sudah ibadah tidak akan nyaman kalau sudah seperti itu. Gelisah orang akan ibadah. Tapi kalau ada aroma-aroma yang harum, segar itu, maka ibadah akan terasa nyaman. Begitu maksudnya ya. Jadi mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian? Haleluya. Ya, sekarang kedua. Yang kedua kita berbicara tentang persembahan. Itu tadi berbicara tentang dupa ya, dupa. Kita masing-masing belajar ada dupa di tempat ibadah kita. Sekarang berbicara tentang persembahan. Ayat yang ke-16 yang akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari Bani Israel, dan haruslah engkau mempersembahkan itu untuk pelayanan di kemah pertemuan, supaya menjadi tanda pengingat bagi Bani Israel di hadapan Yahweh, untuk mengadakan pendamaian bagi jiwa-jiwa. Kata harus, perhatikan ya. Perhatikan kata haruslah engkau memungut uang. Bapak perhatikan ya. Memungut uang. Itu diterapkan, saudara. Diterapkan oleh gereja-gereja modern. Dengan cara apa? Dengan mengedarkan kantong kolektor. Itu memungut secara tidak langsung, itu memungut. Haruslah kau pungut, kau minta jemaat itu untuk mempersembahkan. Ada 2 versi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, yang dilakukan oleh orang-orang gereja-gereja barat, gereja-gereja modern, yaitu tadi dengan memungut. Diedari kantong kolektor, dikasih amplop persembahan. Tidak salah ternyata, di sini memang perintah Bapak Yahweh seperti itu. Tapi yang versi yang kedua itu kalau dalam bahasa Surabaya dipek perasaan nih gitu, diambil perasaannya. Jadi tidak disodori kantong kolektor, tidak diberi amplop, tetapi disediakan kotak persembahan. Nah, ini kalau saya perhatikan ternyata tidak efektif, saudaraku. Kurang efektif. Orang seringkali lupa ya, dilihat ada kantong ya, ada kotak pada waktu masuk ibadah, ya sudah biarkan kotak itu, saya lewati, tidak ada kotak, seperti itu. Nah, padahal perintah dari Bapak Yahweh, pungut, haruslah kau pungut, harus kau minta. Itu artinya apa? Artinya kita sebagai orang-orang percaya kepada Bapak Yahweh
kita harus juga memberikan sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena jiwa-jiwa kita ini telah diselamatkan. Uang itu dipergunakan untuk keberlangsungan ibadah. Karena ibadah ini saudara kan pakai AC. Bayar apa enggak? Bayar itu AC itu. Pakai listrik ya. Kemudian pakai lampu, bayar juga itu, saudara, bukan gratis. Nanti kalau saudara datang melihat kotak persembahan dada, kotak tidak mempersembahkan, mau saudara ibadah petengan gitu, kepanasan, tidak pakai AC gitu ya, tidak pakai sound system gitu, pendetanya dari depan mimbar itu teriak-teriak, sudah tidak kedengaran yang di belakang, tidak pakai mic. Nah itu semuanya butuh biaya. Jadi harus saudaraku ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan channel ini, ketika saudara mengambil perasaan jemaat dengan menyediakan kotak persembahan, ya pikir sendiri aja ya. Kalau biaya operasional mengandalkan iman ya silakan, tapi saya sih lebih setuju apa yang kita baca malam hari ini, kitab Keluaran. Ternyata tidak salah diminta, dipungut, ya ditagih gitu loh jemaat itu. Ya kasarannya itu ditagih. Ternyata tidak salah. Itu perintah dari Bapak Yahweh juga ternyata kepada Musa. Nah itu kita sudah dapat 2 pelajaran malam hari ini. Pertama dupa, kedua persembahan. Itu ternyata wajib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini yang pendengar ini sebagai jemaat, kalau gereja saudara itu ngepek perasaan saudara, yang ngerti ya perasaan saudara ya, persembahkan persembahannya walaupun tidak besar, silakan berikan persembahan itu ya. Sebenarnya ini ada yang ketiga saudara, ada yang ketiga ini di bacaan kita malam hari ini. Yang ketiga itu di ayat yang ke-18. Yang pertama tadi dupa, yang kedua persembahan, yang ketiga ini ayat 18. 17 dulu ya, saya mulai. Bejana tembaga ini judulnya di bahasa Alkitab bahasa Indonesia Lugas, tapi enggak tahu di TB ada judulnya apa enggak. Di sini bejana tembaga judulnya di TB. Oh, bejana pembasuhan. Oke. Ya. Jadi intinya berfirmanlah Yahweh kepada Musa, katanya, untuk membasuh haruslah engkau membuat sebuah bejana tembaga dan alas tumpuannya dari tembaga. Haruslah engkau menempatkannya di antara kemah pertemuan dengan mezbah dan mengisinya dengan air di situ. Dengan air itu haruslah Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Haruslah mereka membasuh diri dengan air itu agar mereka tidak mati. Begitupun ketika mereka datang melayani di dekat mezbah saat membakar persembahan api-apian bagi Yahweh. Nah, ternyata ada satu aliran atau agama yang menerapkan ini, Padahal kalau kita perhatikan ini yang harus membasuh kaki tangannya itu khusus para imam. Tapi ada satu aliran agama tertentu yang melakukan ritual seperti ini. Setiap yang mau masuk ibadah, mereka membasuh kaki tangannya, itu ya, dilakukan seperti itu. Kalau kita baca secara teliti, untuk orang-orang kita yang orang-orang percaya ini tidak wajib itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu ibadah dengan tubuh yang bersih, tangan yang bersih, ya. Jangan sampai habis makan gorengan misalnya ya, yang suka makan
muluk ya tanpa sendok itu pegang gorengan, kemudian mau ibadah ndak cuci tangan, ndak dilap, langsung masuk, akhirnya pegang bangku gereja ya. Bangkunya gereja ini peliket kabeh. Iki tangane sopo iki? Enggak cuci tangan, nah, jangan sampai seperti itu ya. Ya, walaupun ini khusus untuk para imam ya, di dalam perintah Bapak Yahweh ini untuk khusus para imam, tapi sebagai jemaat juga ya harus tahu diri untuk ibadah. Jangan waduh habis pelayon habis lari pagi keringetan gobios itu ya, terus kemudian masuk ibadah bau keringetnya nggak karu-karuan masuk ibadah. Nah itu ya jangan saudara ya. Ya usahakan masuk ibadah itu ya dengan yang bersih gitu loh. Walaupun Tuhan kan tidak melihat rupa, tidak melihat wajah, tidak melihat bau ya, itu alasannya ada aja jawabannya seperti itu. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, alangkah baiknya kalau mau ibadah ya dengan yang bersih. Ya, walaupun perintah ini khusus untuk imam Harun dan anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malam hari ini kita mendapat 3 pelajaran dari bacaan kita. Yang pertama, rupah. Yang kedua, harus mempersembahkan. Dan yang ketiga, harus bersih. Harus bersih ketika ibadah. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, pas nyanyi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Yahweh, di dalam Adon Yesus Masia, kami mengucap syukur dan terima kasih ya atas dapat malam hari ini. Kami bersyukur kami mendapat 3 pelajaran. Biarlah kami mencoba untuk melakukan perintah-Mu ini ya Bapak, dengan segala keberadaan dan kemampuan kami, upaya kami mencoba untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terpujilah akan Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Masia kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita masuk ke doa syafaat. Langsung aja diborong ya Bu Maria. Ya. Mari silakan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan kembali malam ini untuk kami bersekutu dalam persekutuan keluarga di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati rumah ini karena kami percaya Tuhan ada mezbah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah setiap pujian, penyembahan kami dan setiap keberadaan kami mendapatkan perkenanan Tuhan, seperti suatu dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan persembahan hidup kami biarlah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, sucikan seluruh kehidupan kami, biarlah doa-doa kami yang dalam menjadi persembahan, doa permohonan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan keamanan, kesejahteraan atas seluruh penjuru negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah percayakan, untuk Bapak Presiden Jokowi beserta staf-stafnya ya Tuhan, staf kementerian, setiap bidang mereka masing-masing. Tuhan berikan hikmat marifat dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan
kepada mereka kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan, hati yang tulus dan murni dalam menjalankan tugas yang baik yang mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Tuhan pimpin setiap pemimpin-pemimpin yang ada ini ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu dan biar kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk persiapan pemilu untuk tahun depan ya Tuhan. Biar Tuhan memimpin, Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan, pemimpin yang dengan hati yang baik memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya setiap gereja-gereja-Mu mereka menyatukan hati dalam satu visi dan misi yang daripada-Mu saja ya Tuhan, supaya gereja-gereja-Mu bersatu ya Tuhan untuk melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil kebenaran ya Tuhan dengan murni dan ketulusan ya Tuhan, supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan setiap jiwa-jiwa mereka mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan memelihara mereka dengan sempurna dalam segala usaha pekerjaan, bisnis. Tuhan berkati apapun yang menjadi profesi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Jika mereka mengalami masalah saat ini Tuhan, kesesakan, Tuhan berikan pertolongan jalan keluar yang ajaib atas kehidupan mereka. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berikan pertolongan. Yang bisnisnya sedang mengalami hambatan, Tuhan bukakan jalan ya Tuhan, supaya melalui kehidupan anak-anak-Mu nama Tuhan bermuliakan dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih belum mempunyai pekerjaan, Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami bawa kepada-Mu Tuhan, untuk keluarga yang ada di Jember, Kalimantan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan mereka. Tuhan pelihara apapun yang menjadi doa pergumulan mereka, bahkan segala kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar mereka mendapatkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang ada di Mojokerto, Krian. Tuhan berkati juga yang ada di Surabaya Tuhan, yang ada di Purwokerto. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Yang ada di Jakarta juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan biar kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan mereka. Tuhan menjamah kehidupan mereka, biar mereka mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan khusus untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Mas Lewi. Tuhan berkati Mas Lewi. Tuhan tambahkan dengan iman, pengenalan akan Tuhan lebih lagi dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan jamah kehidupan Mas Lewi ya Tuhan. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaannya ya Tuhan, dalam mencari nafkah. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan dalam segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera dan sukacita Tuhan turun atas rumah tangga Mas Lewi, seisi rumahnya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Berkati kesehatan, kekuatan, perlindungan dan keselamatan untuk Mas Lewi, Endeng, Yohanes, Yonatan dan keluarga mereka ya Tuhan. Terima
kasih Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Mas Abilin. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan mohon pengampunan, mohon belas kasihan untuk Mas Abilin. Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan bangunkan kembali rohnya ya Tuhan, supaya memiliki hati yang rindu untuk mencari Tuhan, yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Mas Abilin rohnya kembali hidup untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati segala kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, pakaian, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga di tempat ini dan serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk Pak Yakob, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Tuhan. Tambahkan dengan pewahyuan yang dari Tuhan turun atas kehidupannya ya Tuhan. Tuhan singkapkan pengetahuan untuk atas firman Tuhan. Biarlah semakin hari semakin dibukakan ya Tuhan setiap firman Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan berkati Bapak Yakob, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan Tuhan, segala kebutuhan dan keperluannya Tuhan cukupkan. Apa menjadi doa, pergumulan dan kerinduannya ya Tuhan. Biar Tuhan campur tangan atas kehidupannya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Eni. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, semangat. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita selalu di dalam bekerja dan beraktivitas ya Tuhan, untuk menjaga toko. Tuhan berkati juga segala sesuatu yang dikerjakannya ya Tuhan. Tuhan campur tangan atas kehidupannya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak. Berkati toko Omega ya Tuhan. Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan, juga pembeli-pembeli yang sudah ada. Tuhan berkati. Juga kami berdoa untuk rekan kerja seperti Insan dan yang lainnya ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, yang tempat mensuplai barang-barang untuk dijual ya Tuhan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Bapak. Tuhan berkati para pelanggan yang ada ya Tuhan, dan segala usaha pekerjaan ekonomi mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan juga khusus untuk Ruben Maya Santosa Tuhan. Tuhan berikan pertolongan untuk Ruben, masa depan yang baik ya Tuhan. Tuhan tuntunan Tuhan, berilah hikmat kepada Ruben ya Tuhan. Tuhan tolong supaya Ruben memiliki masa depan yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaannya ya Tuhan, orang-orang yang ada di lingkungannya Tuhan, supaya mendukungnya untuk bekerja dengan baik ya Tuhan. Tuhan tempatkan Ruben di pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan doa dan kerinduannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan berkati juga pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik untuk Ruben, untuk masa depannya ya Tuhan. Biar dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk keluarganya ya Tuhan, untuk orang tua, untuk saudara-saudara. Biar dia menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak, penuhkan dengan Roh Kudus Ruben, supaya dia selalu peka akan suara Tuhan yang membimbingnya. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar segala kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan segala doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa Yahweh atas penyertaan dan perkenanan-Mu di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami boleh mengucap syukur. Kami boleh berterima kasih atas kasih, kemurahan, dan penyertaan dari Bapa Yahweh. Mari kita tengadahkan tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Yahweh memberkati kita dan menjaga kita. Ya Yahweh panaf eleka, vikuneka, yefarehika. Kiranya Yahweh menyinari dan dengan wajahnya kepada kita semuanya dan bermurah hati kepada kita. Yisa Yahweh panaf eleka, vikuneka, yasim leka, shalom. Bapa Yahweh mengangkat wajahnya atas kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Berikan.